Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendika Cipta Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masyarakat sumber madani. Yang pertama adalah pengertian masyarakat tersebut. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan saling bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka mampu mengatur diri mereka sendiri dan mereka sadar bahwa mereka itu adalah komunitas. Dan dalam komunitas ini terdapat hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh komunitas tersebut. Berbeda halnya dengan pengertian masyarakat menurut Lisen, ialah setiap interaksi antar manusia itu disebut masyarakat. Dan arti masyarakat menjadi arti khusus tentang komunitas yang tampak sebagaimana keluarga atau kelompok manusia dan lain sebagainya. Dan setiap jenis komunitas terikat pada pemahaman yang satu, yaitu masyarakat. Bisa disebut juga suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas, dan hidup yang bersama di suatu pihak. Kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya kegiatan manusia pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatannya akan tetap sama selama ada pembagian kerja, pembagian keuntungan, dan rasa saling membutuhkan dalam suatu perangkat tertentu tradisi dan sistem. Dengan kata lain, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dibawa tekanan seperangkat kepercayaan, ide, dan tujuan. Dalam masyarakat itu terjadi atas individu-individu, sehingga tanpa adanya mereka maka tidak akan ada kata masyarakat. Di bawah ini ada beberapa pengertian mengenai masyarakat, diantaranya adalah: yang pertama, masyarakat terdiri atas individu-individu. Yang kedua, masyarakat tidak dapat disamakan dengan senyawa alamiah dan ia merupakan satu senyawa bentukan. Yang ketiga, masyarakat merupakan suatu senyawa sejati, sebagaimana senyawa alamiah yang mana unsur-unsur alamiah itu antara lain jiwa, pikiran, kehendak, serta hasrat. Yang keempat, merupakan suatu senyawa sejati yang lebih tinggi daripada senyawa alamiah. Maka dari itu, sumber dari masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintahan oleh hukum dan tidak nafsu. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kata madani berasal dari bahasa Arab madani yang artinya menempati suatu tempat. Dari kata inilah kemudian dibentuk kata Madinah yang berarti kota atau tempat tinggal sekelompok orang, sehingga lawan kata al-madani adalah badiyah yang berarti kehidupan yang masih memenden. Bentuk jamaknya adalah madani atau madani. Kata madani merupakan bentuk dari mazhar Shina, i yang menunjukkan arti yang memiliki orang kota. Hanya saja dalam perkembangan berikutnya, kata madani juga kata hadlara ini digunakan oleh orang Arab untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris civilization. Justru pada akhirnya kata madani yang berarti civilization yang sering dipakai dalam perbincangan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks perangkat negara, madani juga memiliki arti sipil, tetapi bukan militer. Sedangkan dalam konteks hukum, madani berarti bukan pidana, sehingga hukum perdata sering disebut madani seperti undang-undang sipil perkawinan. Ketika ada istilah civil society yang digunakan para pemikir barat untuk merujuk ciri khas masyarakat tertentu yang kemudian diindonesiakan menjadi masyarakat madani atau masyarakat sipil. Sedangkan istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah. Perkataan Madinah dalam bahasa Arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian.
Pertama, secara konvensional, kata Madinah dapat bermakna sebagai kota, dan kedua, secara kebahasaan dapat berarti peradaban. Meskipun di luar kata Madaniyah tersebut, apa yang disebut peradaban juga berpadanan dengan kata tamadun dan hadloroh. Islam dalam ajaran Allah untuk manusia dan dengan karakteristik manusia yang ia miliki di setiap waktu, dan Islam yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan pandangan atau orientasi pragmatisme di Mekah dan menghentikan kesewenang-wenangan pragmatisme itu. Terlintas di benak para pendengar kalimat agama Islam di antara orang-orang muslim beberapa prinsip-prinsip, kebenaran dan ketetapan-ketetapan yang turun dari langit atas Rasulullah SAW dan bermaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya Islam memerintahkan kita untuk memerhatikan kemaslahatan dasar yang suci atas individu dan yang berhubungan dengan lingkungan serta hubungan kita dengan manusia, baik secara individu atau komunitas, adalah berupa tonggak penting bagi lingkungan kita. Maka Islam adalah agama sosial. Maka masyarakat Madani Islami adalah masyarakat yang didukung oleh ruh Islam dan saling membantu anggotanya, apapun agamanya, demi memastikan kebaikan komunitas masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Septiria Wardani. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan dari masyarakat Madani. Terdapat 6 poin yang menjadi tujuan dari masyarakat Madani. Yang pertama ialah adanya persatuan antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang kedua, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, berkembangnya modal manusia atau human capital dan juga modal sosial atau social capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan serta relasi sosial antar kelompok. Yang kelima, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Dan yang keenam, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Baiklah, itu tadi 6 poin terkait tujuan dari masyarakat Madani. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.